Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas yang siapa ketuanya? Sebelum belajar berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita bermain tangan. Nanti misalkan kalau ibu buat ini berarti kamu sebutkan 5. Ini 1. Oke, bisa? Yuk. 5, 1, 3, 2, 1, 2. Sekarang lebih cepat ya. 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4, 2. Ada yang konsen ini. Menemukan kalau pergi ini kan. Nah, kamu jangan anak metal aja tahu sini. Ya kan? Ini berapa ini? 3. Ini tadi kamu 4. Berarti ini berapa? 4. Oke. Ya, sebentar aja jangan lama-lama. Nanti kamu enak. Bahasannya apa itu? Perubahan bentuk benda. Apa itu? Membuat, mencair, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. ya. Tujuan pembelajaran yang harus kamu capai, kamu mampu menjelaskan tentang sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas sifatnya. Kemudian, kamu dapat menunjukkan perbedaan dari sifat wujud benda ini, dari ini. Apa perbedaan dari menguap, mencair, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, pelajari tentang perubahan wujud benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Bendanya dulu, kalau sifatnya nanti. Oke, menguap itu adalah perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya apa? Air yang direbus. Pandai kali. Lagi yang kedua, ini contohnya alkohol. Coba kamu bayangkan, kalau alkohol kita buka aja lama-lama habis ya. Tapi Nah, itu karena dia mengandung benda gas di dalamnya. Satu lagi ada parfum. Ya, ada alkoholnya. Kalau kamu buka habis nggak? Habis. Ya, ini dia contoh perubahan benda menguap. Kalau mencair, ini ibu ada bawa lilin. Kalau lilin ini kita bakar habis nggak dia meleleh? Habis. Tapi setelah meleleh dia menjadi padat lagi nggak? ada Iya. Berarti dalam lilin ini ada dua perubahan. Ketika dibakar dia meleleh atau mencair, dan ketika setelah mencair dia kembali lagi menjadi padat. Jadi pada contoh lilin ini ada dua, membeku dan mencair. Selain itu, ibu menanya, perubahan membeku itu selain ini apa? Membeku es dalam freezer. yes, betul. Kalau mencair selain ini, es tadi kita keluarkan di tempat atau di lantai, lama kelamaan akan Mencair. Mantap sekali. Kemudian mengembun. Siapakah yang di antara kalian pernah melihat Memasak embun di pagi air. hari? Ada nggak kamu lihat titik-titik daun? Ada. Nah, itu namanya mengembun. Kemudian, ini dia yang mantap sekali. Ini es kan? Kenapa nggak titik-titik di luarnya ini? Nah, ini namanya mengembun sayang. Nah, keluar dianya. Apa kan? Ya, itu dia yang mengembun juga. Air es itu kan dia lama-lama keluar titik-titik di apa ini di botolnya. Itu namanya mengembun. Kemudian menyublim. Pernah nggak dengar kata menyublim? Menyublim itu dia perubahan benda padat jadi gas. Contohnya setelah yang padat, lama kelamaan dia habis dia kalau kita gantungkan. Habis. Nah, dia contoh menyublim. Ada lagi dia contohnya kapur barus. Oh, yang dimasukkan ke Nah, dalam pakaian. atau mari. Yes, itu dia kalau lama-lama kan habis dia. Padahal kita kayaknya besar taruh kan, satu bungkus. Kita buka dia, lama-lama kok habis. Nah, itulah dia perubahan dari padat menjadi Cair. cair sayang gas. Kan terbang dia habis. Kemudian mengkristal. Contoh dari mengkristal itu adalah pembuatan garam. Garam kan tadinya dari cair menjadi padat. Coba kamu pernah nggak nengok garam? Pernah. Sampai nggak pernah makan garam? Nggak ada ya kan? Garam itu
adalah proses dari contoh mengkristal. Oke, coba tadi menguap apa? Ya, menguap. Perubahan wujud apa menguap? Gas. Cair menjadi Gas. Contohnya apa tadi yang benda cair menjadi habis? Ayo lagi. Parfum. Ya betul. Lagi. Alkohol. Kalau air hujan itu termasuk proses menguap nggak dari air laut sinar matahari? Termasuk. Iya. Itu nanti dia ada materi lain dia tentang siklus air. Lagi tadi mengembun. Ini pegang Es. Ya, es yang dibiarkan dia akan mengeluarkan titik-titik di bawah. Mengkristal. Garam. Apalagi yang belum mencair? Ya, membeku. Es dalam ataupun proses terjadinya salju. Ketika salju turun di sana, di sini nggak ada. Ya kan? Air lautnya membeku. Oke, sekarang kerjakan coba cari contoh dari menguap, mencair, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal dalam buku latihan kamu. Nanti Ibu Krisa, Ibu mau ke kelas sebelah. Oke, hari ini kita mempelajari tentang materi IPA dengan materi gaya. Dengan pokok bahasa itu adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Sebelum kita memasuki materi, Ibu berikan dulu tujuan yang harus kamu capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kamu mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Jangan kamu salah kaprah, nanti gaya magnet kamu sebutkan pula gaya gravitasi. Begitu juga nanti kamu mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Apa itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan melibatkan pergerakan tangan. Ada deh gaya otot, gaya apa lagi? Gaya gesek. Tapi yang menjadi pokok bahasan kita hari ini adalah tentang gaya magnet dan gravitasi. Hari ini Bu nggak bawa magnet, berhubung pakai dari magnet. Kamu tahu magnet? Tahu. Nah, magnet itu kalau kita dekatkan dengan apa dia baru bisa lengket? Besi. Kalau dengan batu mau nggak dia? Enggak. Itu kenapa dia? Karena tidak ada partikel yang mampu. Ya, kalau dianya batu dia itu positif dengan positif. Dia yang bisa lengket dia apabila ada positif dengan negatif. Itu artinya sama kayak pasangan perempuan dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan cocok nggak? Nah, namanya pasangan itu adalah positif dengan negatif. Makanya dia bisa lengket itulah tadi. Karena di kutub utara dengan kutub selatan dalam magnet. Contohnya coba ini. Kemudian gaya gravitasi itu adalah gravitasi bumi. Apabila kita melemparkan benda ke atas, maka dia akan jatuh Ke bawah. Iya. Ada kita lemparkan bola ke atas. Terus bolanya nggak turun-turun kemana dia? Melayang-melayang. Nah itu karena ada gaya gravitasi bumi, makanya setiap benda yang dilempar ke atas maka dia akan jatuh ke bawah. Contohnya kayak bola ini, yang boleh lemparkan ke atas dia bawah kan? Karena ada gaya gravitasi bumi. Coba kamu bayangkan, kita hidup di bumi ini tidak ada gaya gravitasi bumi. Otomatis kita melayang. Mau sampai mana kali nanti kan? Panasan terbakar dan meninggoy. Oke? Coba kamu keluarkan buku tulis kamu dari coba kamu cari contoh dalam kehidupan sehari-hari benda apa saja yang bisa termasuk ke dalam gaya magnet. Contohnya apa dengan apa dan gravitasi. Ibu mau ke kelas 5 dulu. Jangan ya, kerjakan sebentar. Udah selesai? Belum. Nah, Ibu mau satu perwakilan menjelaskan tentang satu orang satu misalkan menguap contohnya apa? Mengembun contohnya apa? Kan itu jelas kan? Ayo sekarang menguap. Ya, menguap boleh. Jadi apa namanya? Ya, apalah. Apa itu? Air yang sedikit. Ya. Air panas lalu hidup. Jadi tadi menguap ya, merebus air ya.
Selain itu apa tadi? Pantun atau hal? Oke, terima kasih lagi. Ayo dari nomorku. Ya. Nomorku apa itu? Ya. Ya kan? Perubahan apa tuh? Dari cair menjadi padat. Oke, mantap. Lagi, yuk. Dari menyublim dah, menyublim. Yuk. Stella yang digantung lalu bakalan menjadi kecil. Ada pun habis ya. Itu perubahan dari apa itu? Padat menjadi gas. mantap. Oke, terima kasih. Ayo dari ini mengembun, yuk. Mengembun dari itu. Ayo mengembun apa tadi contohnya? Es yang dingin akan yang diurungkan. Iya, es yang mengunggulnya di mana? Keluar dari kecil. Selain itu apa tadi? Dibagi. Ya itu dia kalau mengembun perubahan apa dia? Apa dia? Menjadi cair. Lagi, mengkristal. Ayo, sama. Mengkristal tadi yang tadi. Ayo. Siapa tadi? Ya, sama aja. Yang mana kan udah bilang aja contohnya garam. Alias kamu ngerti lah orang ini. Cepat sama. Garam itu loh tadi contohnya. Jaga. Pintarnya ayo. Mengkristal. Ayo jaga. Oke. Ketika ibu di dapur ingin menggoreng menggunakan mentega, tahu mentega? Tahu. Mentega digoreng di dalam kuali, dipanaskan. Maka lama kelamaan mentega akan berubah menjadi dingin. Itu perubahan apa itu? Cair. Iya, padat menjadi gitu nanti soalnya, bukan menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Enak kali. Mau jam 100 sudah kamu nanti. Ya, paham ya? Ya oke, udah selesai. Tugasnya coba satu orang aja mengumpulkan ke depan. Udah siap? Ya, coba ibu mau tanya tadi. Gaya gravitasi bumi, contohnya apa tadi? Selain bola atau batu. Apa tadi? Barang yang ditolakkan akan jatuh. Iya, kalau gaya magnet adanya kutub positif dan negatif. Maka dia akan ya, contohnya besi ya. Besi dengan Ya, selain itu bukan cuma magnet yang udah jadi itu aja yang bisa jadi gaya magnet. Namun misalkan ini paku kayaknya ya, paku yang kita gesek-gesekkan gini, lama-kelamaan dia bisa menjadi benda. Contohnya lagi ada loh, penggaris. Nah, ini penggaris yang kamu gesek-gesekkan ke rambut. Nah, terus ada kamu kasih pecahan kertas kecil. Makanya dapat merek kertas itu. Nah, gitu dia. Kamu gosok-gosok sampai lama ke rambut. Terus kertas kecil tadi kan, capsnya. Selain itu dia sisir juga mau sisir plastik ya, jangan sisir bersih. Kalau nanti terluka parah. Ini kamu kasih kertas. Nah, dia maka akan iya itu dia lagi. Paham? Oke. Macam mana ibu disuruh menit berapa itu? 11 hampir 12. Oke. 20 menit. Apa itu? Oke. Coba satu perwakilan dari kelas ini berdiri, bacakan apa itu yang dimaksud dengan contohnya aja lah, contoh dari gaya magnet yang dijelaskan tadi. Siapa yang Contoh bisa? gaya magnet satu orang, contoh gaya gravitasi satu orang. Ayo. Ya. Gaya apa itu? Gravitasi. Contohnya dua contoh ya. Contohnya seperti batu kita lempar akan jatuh ke bumi. Lempar mana? Lempar ke atas. Oh, kira aku depan. Ya, terus lagi. Jadi
Oke, oke, terima kasih. Namanya Wawa ya. Lagi kayak pandu. Tadi magnet, grafiti ya magnet nyala, ayo. Tiga contoh tadi udah Bani jelaskan tadi, yuk. Berdiri. Tapi katanya peringkat 1 ya? Iya, ada peringkat 1. Peringkat 1 ya. Apa itu gaya? Contoh dari gaya magnet tadi. Katanya apa tadi? Magnet. Ya, pokoknya bersih didekatkan ke benda magnet itu katakan. Selain itu tadi? Ya, satu lagi. Sedikit. Bisa berbeda apa sih? Oke, kalau udah selesai, coba kumpulkan di masa ke depan. Kan satu aja kawan ya, kumpulkan yang tiga ini taruh situ. Oke. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Jadi kalau nanti seandainya ada guru yang tidak masuk di kelas kamu, belajar sendiri kan bisa nih. Nah, tadi itu kamu keluarkan bukunya, ataupun tadi kalau misalkan ada guru yang kosong, kamu bisa minta, ya bisa kan kantor cari gurunya, kalau nggak ada kita paham, kan